Selamat pagi, Ya, Bapak Ibu. salam. Salam kudus Ibu, Bapak semua. Amin. Ya, di akhir pekan ini terima kasih puji Tuhan, saudara-saudaraku semuanya. Salam sehat buat kita. Mari kita tundukkan hati kita. Kembali lagi kita akan merenungkan dan kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Dalam satu minggu berjalan, penyertaan kasih Tuhan selalu kami rasakan dengan kuat. Dan di akhir pekan ini ya Tuhan, kami berterima kasih semua tuntunan kasih Tuhan yang memberkati hidup kami. Kami syukuri semuanya ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan untuk semua saudara-saudara kami yang pagi hari ini terus konsisten datang bersama-sama memuji-muji nama-Mu ya Bapa. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, firman-Mu terus memperbaharui hati dan pikiran kami, yang kami sambut dengan penuh syukur dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi salam, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Ya, baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di akhir pekan ini sekali lagi kita sangat bersyukur Tuhan selalu menyertai, memberkati kehidupan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, kesehatan kita yang sangat berharga Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita bersama-sama akan menikmati bersama, merenungkan, memikirkan, dan juga bersyukur bersama dengan segala kebaikan Tuhan, sukacita yang Tuhan karuniakan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Dan kemarin saudara-saudaraku kita sudah melihat begitu luar biasa firman Tuhan menuntun kita semua untuk melihat Bapak Ibu Saudara lebih dalam lagi ya apa yang diberikan informasi yang sangat akurat dari firman Tuhan, memberikan kepada kita gambaran-gambaran tentang apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya sungguhlah benar. Dan dengan demikian kita bisa belajar Bapak Ibu Saudaraku dari ya apa yang sudah kita peroleh dari firman Tuhan, yaitu mengajar dan mendidik kita untuk tetap bersikap konsisten di dalam kebenarannya. Amin. Karena kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara ya di dalam dunia ini mengapa terjadi apa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi dan bahkan yang akan terus. Bapak Ibu Saudara, dunia ini tidak akan bisa berubah ya sesuai dengan kehendak Tuhan kecuali mereka mau datang mendengarkan kebenarannya dan mau mempercayai ya firman kebenaran yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara memberikan kita gambaran yang tepat ya untuk menilai mengapa terjadi ya segala macam perselisihan yang berkepanjangan di dalam kehidupan manusia di dunia ini, dan bagaimana kita tidak boleh mengikuti apa yang dipertontonkan ya oleh dunia. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang diperlihatkan contoh yang tidak baik dan yang sangat merugikan kehidupan manusia itu sendiri. Kita mempunyai kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk memutus mata rantai perselisihan, amarah, kedengkian, pilih kasih, ya kecemburuan dan
segala kebencian yang diwariskan oleh para orang tua, nenek moyang, pendahulu, ya, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kita mempunyai kesempatan untuk menghindarkan diri dan keluarga kita, ya, keturunan kita dari keadaan yang merusak kehidupan rumah tangga, keluarga yang kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa di atas kayu salib itu Yesus Kristus telah menebus semuanya itu. Amin. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara keberuntungan daripada orang-orang percaya yang terus membuka dirinya diperbaharui oleh firman Allah dan terus datang pada pengetahuan kebenaran Kristus, ya, supaya saudara-saudaraku kita terus diperlengkapi dan mendapatkan, ya, kekuatan-kekuatan baru untuk menjalani kehidupan kita yang barangkali banyak juga tantangan yang kita hadapi. Tapi saudaraku, ingatlah bahwa, ya, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Ya, Tuhan sudah berdiam tinggal di dalam hati kita, dalam kehidupan kita untuk menolong, memberikan kita hikmat, memberikan kita bijaksana, dan memberikan kepada kita kekuatan, ya, bahwa kita tidak harus jatuh sama seperti dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak. Ya, memang di dunia ini tempat kejatuhan. Dunia ini tempat di mana orang menebarkan kebencian, perselisihan, iri hati, dan perbuatan daging. Bapak Ibu Saudara, ya, dunia ini tempat di mana mereka menaburkan benih-benih kebencian yang bersaudara. Bapak Ibu Saudaraku, perselisihan, orang yang serakah, orang yang tidak tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa suatu saat mereka akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kesadaran kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan yang terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia-Nya ini, saudaraku, paling tidak kita bisa melihat bahwa untuk diri kita sendiri, amin, untuk keluarga kita sendiri, ya, saudaraku, kita bisa mencegah, ya, untuk supaya tidak terus berlanjut, ya, hal-hal yang merusak kehidupan daripada keturunan kita sebagai orang percaya, ya, keluarga kita. Bapak Ibu Saudara bisa memulai atau bisa menunjukkan keteladanan kehidupan yang mana kita sudah mengenal kebenaran di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, Yesus Kristus sudah menggantikan kita sebagai korban tebusan dan semua, ya, kuasa-kuasa dosa, yang kuasa-kuasa daging, ya, yang merusak kehidupan manusia. Untuk itulah mengapa Yesus Kristus harus naik ke atas kayu salib dan mengorbankan tubuhnya dan darahnya dicurahkan, nyawanya dikorbankan untuk menebus kita dari dosa, kuasa dosa yang terus, Bapak Ibu Saudaraku, ya, merusak kehidupan keluarga-keluarga, rumah tangga, ya, orang-orang yang bersaudara, sebagaimana kita lihat kemarin, Bapak Ibu Saudara. Dan meskipun memang rencana Tuhan tidak akan bisa digagalkan oleh manusia, oleh kegelapan dunia ini, rencana Tuhan tidak bisa digagalkan. Tetapi saudara-saudaraku, bahwa benih-benih daripada kebencian itu, kemarahan itu, iri hati, dan juga perselisihan itu, Bapak Ibu Saudara, itu juga dapat merusak pekerjaan Tuhan, dapat merusak pelayanan, dan dapat merusak, menghalangi damai sejahtera di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara, kalau kita membiarkan itu,
ya masuk ke dalam pikiran dan kehidupan keluarga kita, maka saudara-saudaraku, ya kita sudah melihat beberapa kali dari kebenaran firman Tuhan, contoh-contoh ya dari kehidupan keluarga-keluarga yang tidak bersama-sama mengenali dengan baik ya firman Tuhan, yang tidak mempunyai kesatuan hati di dalam keluarga. Itu selalu ada peluang untuk iblis, untuk setan, untuk mengganggu dan merusak keharmonisan daripada kehidupan keluarga-keluarga, Bapak Ibu Saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan melihat lagi bahwa betapa luasnya ya penularan daripada perbuatan daging, khususnya masih kita membahas mengenai ya kebencian yang ditebarkan oleh iblis, Bapak Ibu Saudara, di hati orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, keluarga-keluarga yang tidak memutuskan bagi diri mereka untuk takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tidak akan sekali lagi mata rantai daripada perselisihan itu, kebencian yang merupakan perbuatan daging itu susah untuk diputuskan mata rantainya dari kehidupan manusia, kecuali karena datang kepada kebenaran Yesus Kristus, kasih karunia-Nya yang sempurna, ya, di mana ya Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah yang telah menyatakan dengan tegas bahwa kita sudah diampuni, telah ditebus oleh darah Kristus dari segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya, sehingga kita mempunyai satu kekuatan melalui kuasa Roh Kudus. Hidup kita bisa dipimpin, keluarga kita bisa terus terjaga dan terpelihara untuk selalu tersedia hati yang mau berubah ya menjadi lebih baik dan hidup menghargai satu dengan yang lain, hidup di dalam damai sejahtera kasih Kristus, dan kita terus memberitakan kebenaran Kristus kepada semua orang sebagai panggilan untuk hidup ya berkenan kepada Tuhan di tengah-tengah zaman sekarang ini yang mempertontonkan juga, Bapak Ibu Saudara, kebanggaan manusia di dalam kekuatan daging, dan yang merusak banyak keluarga-keluarga yang tidak pantas untuk kita contoh dan tidak bisa kita tiru, Bapak Ibu Saudara. Nah, pagi hari ini saudara-saudaraku, mari kita akan lihat lagi bersama-sama ya, jadi luasnya ya jangkauan daya rusak daripada perselisihan, perbuatan daging, ya perseteruan dan kebencian itu disebarkan, benih yang disebarkan oleh iblis kepada semua kalangan umat manusia, Bapak Ibu Saudara, dan tidak pandang bulu ya dari kalangan manapun, dan dari mulai dari umat sampai kepada pemimpin, orang-orang yang mengatakan bahwa mereka adalah pemimpin agama, ya guru-guru spiritual, dan justru mereka lah, Bapak Ibu Saudaraku, yang paling efektif menebarkan ya kebencian, permusuhan, perselisihan. Dan itu bisa kita lihat pada zaman Yesus, ketika Yesus Kristus ada hidup di dunia ini, di bumi ini. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, ya di dalam Lukas pasalnya yang ke-23. Ya, Lukas pasalnya yang ke-23. Saudara-saudara, kita lihat Bapak Ibu ya bagaimana pengalaman kehidupan Yesus Kristus di tengah-tengah saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka memperlakukan Yesus Kristus yang membawa kebenaran, tapi tidak juga memberikan atau tidak bisa juga menyadarkan daripada orang-orang Israel
untuk menerima kebenaran karena sudah sedemikian rupa berakar kebencian itu di dalam kehidupan mereka. Kita lihat di dalam Lukas pasal 23. Lukas pasal 23. Kita akan membaca satu perikop ini Bapak Ibu Saudaraku dengan judul Yesus di hadapan Pilatus. Saya baca dari ayatnya yang pertama, ya. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini, maksudnya Yesus, menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja Mesias. Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran pun saudaraku dengan mudah diputarbalikan, ya, menjadi dusta. Itu yang dikatakan di dalam Roma pasal 1 yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, di mana manusia lebih senang memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran, ya, menggantikan kebenaran Allah katanya dengan dusta. Itulah Bapak Ibu Saudaraku menjadi, ya, satu tabiat, ya, yang sangat kuat bercokol di dalam diri semua manusia. Oleh karena itu adalah merupakan tabiat yang diturunkan karena dosa. Dan saudaraku, kita lihat di sini, ya, itulah yang terjadi ketika Yesus hadir di dunia ini. Bukannya orang Israel, di mana Tuhan telah menjanjikan segala berkat dan kehidupan kepada mereka, ketika Yesus Kristus datang sebagai Raja, sebagai Mesias. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus telah mengatakan, aku adalah kebenaran, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, bagi khususnya bagi umat Israel. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang Israel tidak mampu untuk menyambut itu sebagai kebaikan, mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan mereka bersama. Tapi sebaliknya saudaraku, ya, orang-orang Israel, orang-orang Farisi lebih memilih dusta daripada kebenaran. Dan itu adalah gambaran daripada kehidupan seluruh umat manusia, bangsa-bangsa dan suku-suku di dunia ini. Ketika diperhadapkan kepada kebenaran Allah, mereka, saudaraku, dengan mudah, dengan cepat sekali mereka akan membela diri. Mereka akan lebih cepat sekali untuk percaya kepada kekuatannya sendiri, kepada pikirannya sendiri, dan lebih mudah sekali mereka menolak kebenaran, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan itu yang dialami oleh Yesus Kristus, di mana Bapak Ibu Saudaraku, mereka menemukan bahwa Yesus menyesatkan mereka dengan tuduhan ini, di mana mereka membuktikan bahwa Yesus mengajar supaya mereka tidak membayar pajak. Itu semua dusta Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah tahu bahwa Yesus sendiri sudah pernah mengatakan, ya, ketika orang-orang Farisi dan juga murid-muridnya bertanya apakah mereka harus membayar pajak. Sebab pada saat itu, saudaraku, orang Israel sedang berada di bawah kekuasaan penjajahan daripada bangsa Romawi, ya. Sedangkan orang-orang Israel tahu bahwa menurut hukum Taurat, mereka hanya akan memberikan persepuluhan kepada orang Lewi, suku Lewi. Tetapi kenapa mereka harus membayar pajak kepada bangsa lain, yang mana Tuhan telah mengatur kehidupan mereka secara tersendiri? Tapi kenapa mereka harus menaklukkan diri dan mereka harus membayar pajak kepada bangsa Romawi? Saudaraku, Yesus telah memberikan pelajaran kepada mereka bahwa mengambil sebuah koin dan bertanya kepada orang-orang Israel, gambar siapakah yang ada di dalam koin, di mata uang, ya, yang mereka pakai. Maka Yesus mengatakan, bayarlah pajak kepada Kaisar, ya. Berikanlah penghormatan kepada orang yang patut dihormati,
dan belajarlah untuk menghormati pemerintah yang mengatur mereka, mengatur kehidupan mereka. Tapi mereka, Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita lihat mereka menuduh bahwa ya Yesus Kristus telah mengajarkan supaya mereka tidak membayar pajak, dan mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus telah berdusta tentang dirinya, di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Bapak Ibu Saudara, karena itulah yang sesungguhnya ditolak oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, maka mereka pun akan berusaha untuk membalikkan fakta. Mereka pun akan berusaha untuk menciptakan dusta, kebohongan, bagaimana supaya kebencian di dalam hati mereka itu, Bapak Ibu Saudara, bisa terjadi dan Yesus Kristus bisa disalibkan. Karena tujuan mereka, hati mereka sudah sedemikian rupa dikuasai oleh kebencian, perselisihan, dan itu sudah menjadi pemandangan sehari-hari dalam kehidupan orang Israel. Ya, iri hati dan dengki. Saudaraku semua, walaupun mereka bersaudara, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak bisa menghentikan sifat-sifat yang mematikan itu karena mereka menolak kebenaran. Mereka menolak Kristus. Nah, jadi saudaraku, kepura-puraan itu akan terus terjadi. Sekalipun orang-orang Yahudi ini kan orang-orang yang sudah tahu firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mereka mempunyai Alkitab, mempunyai ya kitab para nabi, dan mereka mempunyai hukum Taurat. Tapi toh juga tidak bisa menghentikan sifat perbuatan daging ya yang mengerikan dan diarahkan kepada Allah, diarahkan kepada Tuhan sendiri, bukan lagi hanya kepada manusia, tetapi sudah kepada Tuhan juga. Mereka mengarahkan perselisihan dan kebencian itu. Mereka mencari kepuasan bagi diri mereka sendiri dan mengabaikan apa yang mendatangkan kebaikan bagi mereka. Nah, saudara, nah kemudian di situ di ayat 3 dikatakan, Pilatus bertanya kepadanya, pada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri telah mengatakannya." Ya. Kemudian ayat 4, kata Pilatus kepada imam-imam, kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Bayangkan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, pemimpin yang tertinggi yang ada pada mereka pada saat itu, Pilatus ini, saudaraku, ya masih ya mempunyai hati nurani ya untuk mengatakan bahwa apa yang benar adalah benar, ya. Tapi saudaraku, kita lihat nanti seberapa besar ya keadilan yang bisa diciptakan oleh para pemimpin ketika berhadapan dengan kebenaran, dengan ya sifat kebencian yang ada pada mereka. Bapak Ibu Saudara, kita lihat saudaraku, ya. Jadi Pilatus sudah berani mengatakan dan dengan jujur dia mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah, tidak ada sesuatu yang salah dilakukannya. Ya, orang Israel, orang Farisi dan ahli Taurat hanya mau mencari-cari saja kesalahan Yesus Kristus demi memuaskan kebencian, ya perselisihan yang sudah menjadi ya kebiasaan dan yang menguasai hati dan pikiran mereka. Bapak Ibu Saudara, ya sesuatu yang sangat tidak pantas ya ditunjukkan oleh orang Israel, karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu diri, sebab Tuhan sangat mengasihi mereka, yang membebaskan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Tetapi orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara, pada zaman Yesus dipenuhi dengan kebencian dan perpecahan, ya blok-blok, keberpihakan, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada kesatuan hati di antara mereka yang bersaudara. Dan dengan demikian mereka dengan mudah saja dimanfaatkan oleh iblis untuk menolak ya kehendak Allah bagi mereka. Dan saudara, apakah perkataan daripada Pilatus ini bisa menyelesaikan masalah mereka, Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di ayat 5, tetapi mereka makin kuat. Orang-orang Israel, Farisi, imam-imam, ahli Taurat, ya makin kuat mendesak, katanya,
Ya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana mereka ingin menghentikan pemberitaan ya kebenaran Allah bagi bangsa Israel, bagi penyelamatan bagi bangsa Israel, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bagaimana menghentikan itu? Itulah yang mereka upayakan Bapak Ibu Saudara, supaya mereka tetap hidup dalam kegelapan, supaya mereka hidup tetap memuaskan keinginan daging mereka, supaya mereka bisa terus berkuasa dan mereka menjadi orang-orang yang egois, dan saudaraku, mereka tidak mencintai kebenaran. Nah, itulah saudaraku, sehingga orang-orang imam-imam orang-orang Israel ini berusaha menolak Yesus Kristus. Ya, mereka tidak mau hidup dan menerima rencana Allah bagi kehidupan mereka. Mereka lebih mengasihi, mencintai dusta ya daripada kebenaran. Itulah sifat aslinya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang hidup pada zaman Yesus. Itulah ya tantangan yang sangat berat sekali dalam sistem tata kehidupan masyarakat Bapak Ibu Saudaraku. Itu sampai pada zaman kehidupan daripada pelayanan Rasul Paulus sampai pada saat ini pun saudaraku, ya, itu tetap terjadi di hati manusia, di hati orang banyak ketika kita memberitakan Injil keselamatan, kita memberitakan Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudaraku, di hati mereka langsung bangkit kebencian, langsung bangkit penolakan, dan iri hati dan dengki, perselisihan, itu yang akan ditimbulkan dengan tiba-tiba, karena begitu dekat sekali Bapak Ibu Saudaraku, ya, perbuatan daging itu di pikiran manusia, di pikiran orang banyak, dan Yesus sendiri telah diperlakukan sedemikian itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, kita lihat di situ, ya, ayat 6, ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirimkan dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, meskipun ya Pilatus mempunyai otoritas, mempunyai kuasa untuk menghentikan kebencian yang diarahkan oleh orang-orang Israel kepada Yesus Kristus, tetap juga dia cuci tangan Bapak Ibu Saudara. Ya, tetap juga dia tidak mau mengambil resiko ya untuk mempertahankan kebenaran, tetapi dia lebih memilih untuk bergabung dengan orang-orang yang ingin menggantikan dusta ya dengan kebenaran. Dan Pilatus pun di sini tetap juga gagal Bapak Ibu Saudara berlaku adil. Tidak ada yang bisa diharapkan, bahkan dari pemimpin-pemimpin dunia, dari pemerintah, dari penguasa-penguasa. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa kita mengharapkan keadilan yang sesungguhnya dari mereka. Hanya dari Tuhan Yesus kita memperoleh keadilan yang sesungguhnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hanya Yesus yang bisa ya memberikan kepada kita ya kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang mulia, dan kehidupan yang membawa damai sejahtera dan sukacita untuk selama-lamanya. Nah, tidak bisa dibandingkan Bapak Ibu Saudaraku dengan pemimpin-pemimpin dunia ini, karena kita lihat di sini Pilatus pun bisa berlaku munafik. Dia tidak bisa mempertahankan ya pendapatnya yang benar ketika dia melihat kepentingan bagi dirinya sendiri terhadap orang-orang banyak itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ya kita lihat ya selanjutnya di ayatnya yang ke-8. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia, tentang Yesus. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda mujizat. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah liarnya ya cara berpikir daripada
orang-orang, bahkan pemimpin-pemimpin yang tidak mengerti kebenaran, mereka saling lempar, ya, lempar tanggung jawab, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi Pilatus mengirimkan Yesus kepada Herodes, dan Herodes juga, Bapak Ibu Saudara, ingin memuaskan keinginannya, ya, memuaskan kedagingannya. Bukannya dia berusaha ingin mengenal kebenaran, tetapi hanya ingin mempermainkan saja, Bapak Ibu Saudaraku, ya, Yesus pada waktu itu, ya, dan dikatakan dia mengharapkan ingin menyaksikan, ya, hal-hal mujizat, dan bukan ingin mengenal kebenaran melalui Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya ke-9 dikatakan, ia mengajukan banyak pertanyaan, ya, Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Karena apa? Percuma, ya, Bapak Ibu Saudara, dengan orang-orang yang dipenuhi dengan kebencian, iri hati dan dengki, Bapak Ibu Saudara, percuma mereka diberitahu kebenaran. Karena apa? Karena di dalam hati mereka sesungguhnya hanyalah kebencian, dan mereka dikuasai oleh kedagingan mereka, dan hati mereka sudah tertutup kepada kebenaran. Jadi Yesus pun menyadari percuma menjawab orang-orang yang pura-pura bertanya, tetapi sebenarnya mereka hanya ingin menjebak Yesus Kristus dan ingin menolak kebenaran itu. Nah, saudara, di ayatnya yang ke-10 dikatakan, sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus Kristus. Jadi terus, Bapak Ibu Saudara, ya, keinginan iblis, keinginan setan, keinginan dunia ini yang hanya ingin memuaskan dirinya sendiri dengan segala ego, ya, yang sangat luar biasa. Mereka ketika berhadapan dengan kebenaran hanya ingin menuduh saja, ya, melontarkan kebohongan-kebohongan dan dusta, dan mereka tidak punya keinginan untuk mengenal kebenaran Allah. Itulah sejatinya yang menguasai hati semua manusia di semua lapisan, di semua kalangan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika diperhadapkan kepada kebenaran, mereka pasti mencari alasan untuk menolak dan memutarbalikkan kebenaran itu dengan dusta, karena mereka lebih mencintai, ya, dusta daripada kebenaran. Dan itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, ketika kita lihat bahwa ketika Yesus diperhadapkan di pengadilan, ya, dikatakan apakah orang Israel lebih memilih, ya, Yesus, ya, daripada Barabas. Dikatakan mereka lebih memilih orang jahat daripada membela orang yang benar, ya, mereka lebih percaya kepada dusta daripada kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu di ayat 11 dikatakan, maka mulailah Herodes dan pasukannya menista, ya, karena mereka, Bapak Ibu Saudara, akan bergabung pada akhirnya dengan satu kepentingan, ya, orang-orang yang tadinya berseberangan, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tadinya berbeda prinsip, orang-orang yang tadinya bermusuhan, itu bisa tiba-tiba, ya, bersatu, Bapak Ibu Saudara, untuk kepentingan yang sama, bagaimana supaya mereka bisa mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Dan itu kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, ya, maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan Yesus, ya, menghina Yesus dan mengejek dia, dan ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, ya, lalu mengirimkan dia kembali kepada Pilatus. Jadi Bapak Ibu Saudara, saling lempar tanggung jawab. Di sini kita lihat, Bapak Ibu Saudara, ya, mereka tidak bisa menjalankan hati nurani mereka, meskipun mereka sudah tahu apa yang benar, tetap aja, Bapak Ibu Saudara, tidak ada kekuatan untuk mengatakan apa yang benar karena mereka tidak mengenal kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 12 dikatakan, dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus sebelum itu mereka bermusuhan. Ya, itu yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara, ya. Untuk satu kepentingan tertentu, ya, orang-orang yang tadinya bermusuhan,
orang-orang yang tadinya berseberangan dengan untuk kepentingan diri mereka sendiri, Bapak Ibu Saudara, untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri, mereka bisa tiba-tiba berteman. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu yang dipertontonkan oleh dunia ini, saudaraku, termasuk juga kita lihat itu bisa terjadi di kalangan orang-orang yang berpolitik, Bapak Ibu Saudaraku, ya, karena di sana tidak ada kejujuran yang sesungguhnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi ya dusta, kebohongan yang menguasai hati dan pikiran daripada manusia itu, saudaraku, kita lihat di sini sangat nyata. Apa ruginya mereka, Bapak Ibu Saudara, menerima kebenaran Yesus Kristus yang tidak pernah bersalah, yang tidak pernah merugikan mereka, yang tidak pernah mengatakan sesuatu yang keliru. Ya, apa ruginya bagi mereka untuk menerima Yesus Kristus sebagai Mesias? Tapi saudaraku, supaya membuktikan kebenaran firman Allah, membuktikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya di dalam Galatia pasal 5, perbuatan daging telah nyata. Itu bukan sesuatu yang fiktif, bukan sesuatu yang suatu ilusi, tapi itu benar-benar nyata, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan bermasyarakat, Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat kuat mengakar di dalam hati orang-orang. Hanya menunggu ya momen-momen tertentu bahwa ya dosa itu sangat kuat di dalam menguasai hati dan pikiran manusia. Kebencian itu, perselisihan itu, iri hati dan dengki itu ada pada diri manusia, pada siapa saja, Bapak Ibu Saudara. Dan dengan mudah kita lihat di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, meskipun tahu mereka yang benar, tapi tidak mempunyai keberanian untuk menyatakan apa yang benar, tidak akan berani menyaksikan, dan tidak akan berani, Bapak Ibu Saudara, secara konsisten untuk berpegang teguh pada kebenaran. Karena apa? Karena mereka punya kepentingan diri mereka sendiri. Bayangkan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, yang tadinya dikatakan Pilatus, Herodes tahu bahwa Yesus Kristus tidak bersalah. Tapi saudaraku, karena mereka ada kepentingan kepada orang Israel, kepentingan mereka adalah penguasaan, penjajahan, dan supaya kuasa mereka langgeng terus sebagai Pilatus dan Herodes, Bapak Ibu Saudaraku, mereka lebih memilih massa yang banyak, yang keliru, ya, menilai Yesus Kristus dan yang menolak Yesus Kristus. Mereka pun ikut-ikutan, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi orang-orang yang tahu apa yang benar belum tentu dia berani mempertahankan dan mengatakan apa yang benar ketika kepentingan itu, Bapak Ibu Saudaraku, kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompoknya, mereka akan lebih mengutamakan itu daripada menerima apa yang benar. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat saudaraku, itu terus berlanjut terus, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Apa yang dikatakan Rasul Paulus, perbuatan daging telah nyata, kebencian, kedengkian. Jadi kalau saudara dan saya terus memberitakan kebenaran, itu tidak berarti bahwa ya semua orang akan percaya kepada pemberitaan saudara dan saya. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu tidak berarti bahwa ya orang-orang akan memuji-muji saudara dan akan menerima dengan mudah saja, dan tidak akan ada fitnah, tidak akan ada dusta, dan tidak ada persekongkolan. Tidak ada jaminan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kita lihat sampai pada masa pelayanan Rasul Paulus pun, saudaraku, tidak pernah dia merugikan orang lain. Tidak berarti bahwa itu semua orang akan menyenangi dia. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang terus setia memberitakan kebenaran, tidak berarti, Bapak Ibu Saudara, orang-orang akan mendukungnya, ya. Orang-orang akan bersetuju saja kepada para pemberita-pemberita kebenaran firman Allah. Tidak ada janji seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tugas kita adalah, ya, Bapak Ibu Saudara, kita adalah saksi Kristus, sebagaimana Paulus katakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Amin. Karena tugas kita adalah, Bapak Ibu Saudaraku, sama seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus, aku datang
untuk melakukan kehendak Bapa. Amin. Kita diberi kesempatan Bapak Ibu Saudaraku, ya, hidup kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, ya, untuk menyampaikan, memberitakan, menyaksikan kasih Kristus yang sempurna, ya, hanya oleh karena setiap orang yang percaya kepada pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan dosa, mengalahkan maut, dan mengalahkan kuasa iblis, penguasa-penguasa kerajaan angkasa, penguasa-penguasa di udara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya karena kita tetap setia kepada kebenarannya itulah, maka saudara-saudara dan saya bisa tetap konsisten hidup di dalam damai sejahteranya dan tetap kita bisa setia di dalam pemberitaan kita. Bukan karena persetujuan orang banyak, Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu harus tetap kita sampaikan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena penerimaan Kristus kepada kita, ya, kasih karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang percaya, dan masa depan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang telah dipersiapkan sebagai kemuliaan bagi kita di masa yang akan datang bersama-sama dengan Kristus. Itulah yang memotivasi kita, Bapak Ibu Saudaraku, melakukan pekerjaan pelayanan, melakukan pekerjaan pemberitaan tentang kebenaran, terlepas daripada orang lain setuju atau tidak, mereka memuji atau tidak. Bapak Ibu Saudara, bukan itu yang menjadi tujuan kita di dalam pelayanan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan karena untuk manusia, bukan karena manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, artinya pelayanan kita kepada semua orang sama seperti Kristus, karena Dia mengasihi semua orang dan Dia karena taat kepada Bapa, ya, maka semuanya itu dilakukannya, dan kehendak Tuhanlah yang jadi dan itulah yang terlaksana. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi begitu luas, ya, begitu luar biasa jangkauan daripada, ya, pengetahuan akan kebenaran itu, memberikan kepada saudaraku wawasan yang sangat luas melampaui daripada akal pikiran manusia, karena Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga dan dipermuliakan, Bapak Ibu Saudaraku, saat ini mencurahkan kasih karunia-Nya kepada semua orang yang mau percaya kepadanya, pasti beroleh hidup yang kekal, dan yang terus bertumbuh di dalam kebenarannya akan terus terpelihara, ya, di dalam hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan segala perkara, Paulus katakan, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak lama lagi kita akan melewati, Bapak Ibu Saudaraku, tahun 2024 ini, dan kita sudah melihat bagaimana penyertaan kasih Tuhan, ya, membimbing dan melindungi, memelihara dan merawat kehidupan kita dengan segala kebenarannya, mengajar kita dan mendidik kita untuk tetap konsisten dan terus menyaksikan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya itu kita tahu Roh Kuduslah yang mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Sebab itulah maka Rasul Paulus, ya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita dan mengajar kita, Bapak Ibu Saudaraku, dan mengatakan, berilah dirimu dipimpin oleh Roh, maka kita tidak akan memenuhi lagi keinginan daging. Bapak Ibu Saudara, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita dengan hati yang teduh, hati yang tenang, dan damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hanya daripada-Mu kami memperoleh sebagai sumber kebenaran, sumber sukacita, damai sejahtera, ketenangan, keteduhan di tengah-tengah pergolakan kehidupan dunia yang selalu mempertontonkan egoisme dan kepentingan diri sendiri. Di saat itu kami, Tuhan, disadarkan oleh setiap kebenaran firman-Mu bahwa kami hanya tunduk saja kepada kebenaran Allah, pada kemurnian daripada kasih Kristus yang terus memenuhi hati dan pikiran kami, supaya dengan motivasi yang telah dimurnikan itu, kami terus melakukan segala sesuatu pekerjaan dan tugas yang Tuhan percayakan dengan penuh pengharapan
bahwa di dalam Kristuslah kami memperoleh keberhasilan dan segala berkat dan keberuntungan itu kami peroleh karena kemurahan hati Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami satu kali untuk selama-lamanya. Dan kami hargai itu dengan terus mempercayakan diri kami untuk melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Dan bagaimanapun mereka melakukan segala sesuatu, biarlah Roh Kudus yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih, selamat pagi saudara-saudaraku. Ya, terima kasih juga ya untuk ya anak kami Cherry, anak kita yang akan memimpin kita dalam doa syafaat di pagi hari ini dari Cirebon. Ya, Tuhan memberkati. Ya, silakan Cherry. Terima kasih. Shalom semua. Selamat pagi. Terima kasih. Ya, silakan Cherry.